Mudilalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman wa zukni fahman. Amin. Baik Bapak Ibu, kita masih lanjut bahas surat Al-Insyikok ya. Tapi sebelumnya kita baca dulu surat Al-Mutaffifin. Siapa yang baca? Pak Basirin katanya. Tadi nggak baca sajadah ya Pak Basirin. Ayo silakan Pak.
يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسل عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب Kufar. ما كانوا يفعلون Sadaqallahul Azim. Ya, baik Bapak Ibu ya. Selanjutnya kita murojaah, saya yang baca ayatnya, Bapak Ibu yang terjemahkan. Oh, ini udah ada terjemahannya. Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang berbuat curang. Allazina izaktalu. Orang-orang yang apabila mereka menerima takaran annas atas manusia, yastaubun, mereka minta dipenuhi atau dicukupkan. Wa idza kaluhum, dan apabila mereka menakar au wazanuhum atau menimbang untuk mereka, yukhsirun, mereka mengurangi. Ala yazunnu, apakah tidak mereka mengira, ulaika, bahwa mereka itu, innahum, sesungguhnya mereka, mab'usun, akan dibangkitkan, liyaumin ajim, pada hari yang besar, yauma yaqumun nas, pada hari dibangkitkannya manusia, berdirinya manusia, li rabbil alamin, menghadap Tuhan semesta alam. Kala kalimat inna kitabal fujari, sesungguhnya kitab catatan orang-orang yang durhaka, lafi sijin, sungguh di dalam sijin. Wa ma adraka ma sijin, dan apakah kamu tahu apa itu sijin? Kitabu marqum, yaitu kitab catatan orang-orang yang durhaka. Wailu yauma ijil lil mukadzibin, celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Alladzina yukadzibuna, yaitu orang-orang yang mendustakan biyaumiddin, dengan hari pembalasan. Wa ma yukadzibu bihi, dan tidaklah mereka mendustakan dengannya, illa, kecuali kullu mu'tadin asim, kecuali setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa. Iza tutsla, apabila dibacakan alaihi, atasnya, ayatuna, ayat-ayat kami, qala, dia berkata, asatirul awalin, ini hanya dongeng-dongeng orang yang terdahulu. Kalla, bal, kali-kali tidak, bahkan rona, telah tertutup, ala qulubihim, atas hati-hati mereka, maka nuyaksibun, apa yang mereka kerjakan. Kalla,
kali-kali 3 innahum sesungguhnya mereka ar-rabbihim terhadap Tuhan mereka yauma izin pada hari itu lamahjubun sungguh terhalang penglihatannya. Summa kemudian innahum sesungguhnya mereka rasulul jahim sungguh dia akan memasuki neraka jahim. Summa kemudian yuqalu dia berkata ajal lazi kuntum bihi tukadzibun inilah yang kalian dengannya dulu kalian dustakan. Kala kali-kali tidak inna kitabal sungguhnya kitab al-abrori orang-orang yang berbakti lafi iliyin sungguh di dalam iliyin. Wa ma adraka ma illiyun dan apakah kamu tahu apa itu iliyun? Kitabu markum yaitu kitab catatan orang-orang yang berbakti. Yasaduhul muqarrabun yang menyaksikan dan yang didekatkan oleh Allah. Innal abror sungguhnya orang-orang yang berbakti lafi naim sungguh di dalam surga yang penuh kenikmatan. Alal aroiki yanjurun di atas dipan-dipan mereka memandang. Ta'rifu bi wujuhihim kalian mengetahui pada wajah mereka nadratan naim ya penuh kesenangan dan kenikmatan. Yusqauna mir rahiqim mahtum mereka minum dari homer yang masih disegel. Hitamuhu mis segelnya dari kasturi. Wa fi dzalika maka ya pada yang demikian itu fal yatana fasil mutanafisun maka hendaklah berlomba-lomba untuk kebaikan. Wa mizajuhu min tasnim dan campurannya dari tasnim. Aina yasrobu mata air yang diminum bihal muqarrabun yaitu yang didekatkan dengan Allah. Innal ladzina ajramu sesungguhnya orang-orang yang berdosa kanu mereka binal ladzina amanu terhadap orang-orang beriman yathakun mereka mentertawakan. Wa idza marru bihim dan apabila mereka melintasi orang-orang beriman yatagomajun mereka mengedip-ngedipkan matanya. Wa idzan qalabu dan apabila mereka kembali ila ahlihim kepada keluarga mereka inqalabu mereka kembali fakihin dengan gembira. Wa idza ra'auhum dan apabila mereka melihat orang-orang beriman qalu mereka berkata inna haula'i ladolun mereka itu sungguh orang-orang yang sesat. Wa ma ursilu maka tidaklah diutus alaihim atas mereka hafizin sebagai penjaga. Fal yaumal ladzina amanu maka pada hari itu orang-orang yang beriman al kufar terhadap orang kafir akun mereka mentertawakan. Alal aroiki yanjurun di atas dipan-dipan mereka memandang. Al suwiba apakah balasannya al kufar terhadap orang kafir makanu yafalun atas apa yang mereka lakukan atau kerjakan. Baik, selanjutnya surat Al-Insyikok ya. Ijasama unsaqqat apabila langit terbelah. Wa ajinat li rabbiha wa huqqat dan langit patuh terhadap Tuhannya dan sudah semestinya dia patuh. Wa idzal ardu muddat dan apabila bumi diratakan. Wa alqat dan dia memuntahkan ma fiha apa yang di dalamnya. Wa taholat dan menjadi kosong. Wa ajinat dan bumi sudah semestinya patuh li rabbihi wa huqqat dan terhadap Tuhannya dan sudah semestinya. Ya ayyuhal insan wahai manusia innaka sesungguhnya engkau kadihun usaha engkau ila rabbika terhadap Tuhanmu kadahan pamulaki maka sungguh-sungguh akan menemui Tuhannya. Fa amman maka adapun orang yang utia kitabahu diberi kitab catatan biyaminih dari sebelah kanan pasaupa
maka kelak akan yuhasabu, dihisab dengan hisabai yasiro, dengan hisaban yang mudah. Wayan kolibu, dan dia kembali ila ahlihi, kepada keluarganya, masruro, dengan gembira. Wa ammaman, dan adapun orang yang utia kitabahu, diberi kitab catatannya, waro ajohri, dari belakangnya, fasaufa, maka kelak akan yada'u suburo, ya, dia berteriak celakalah. Waya selasairo, dan dia akan memasuki api yang menyala-nyala. Innahu, punya dia, kana bi ahlihi masruro, dia dahulu pada keluarganya bergembira. Innahu, sungguhnya, jonna alayyahur, dia mengira bahwa dia tidak akan kembali. Bala, tidak begitu maksudnya. Inna rabbahu kana bihi basiro, sungguh Tuhannya dulu dengannya maha melihat, ya. Jadi Tuhannya maha melihat. Wala uqsimu bisyafaq, maka sungguh aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja. Wal laili wa ma wasaq, demi malam dan apa yang menyelimuti. Wal qamari idza tasaq, demi bulan apabila purnama. Latar kabunna tobakon an tobako, sungguh pasti akan mengalami setingkat demi setingkat. Fama lahum, maka tidak ada bagi mereka la yu'minun, tidak beriman. Mengapa mereka tidak beriman? Wa iza quri'a, dan apabila dibacakan alaihim, atas mereka Al-Quran, la yasjudun, mereka tidak bersujud. Balil ladzina kafaru yukadzibun, bahkan orang-orang kafir mereka mendustakan. Wallahu, dan Allah a'lamu, lebih mengetahui bima yu'un, dengan apa yang mereka sembunyikan. Wabasirhum, maka sampaikanlah berita gembira kepada mereka, bi ajabin alim, dengan siksa yang pedih. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman dan wa amilu solihati, dan beramal soleh, lahum, bagi mereka ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak putus-putusnya, ya. Jadi kemarin terakhir sampai ayat 21, ya. Enggak ada yang nyatet nih. Sekarang berarti ayat 22, 23, ya. 22, 23. Walillazina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un, ya. Kalau sebelumnya ayat 20, ya, Allah mencela orang-orang kafir mengapa mereka tidak beriman, padahal, ya, mereka tahu, mereka nggak mau beriman kepada Rasul, padahal tahu bahwa Rasul itu, ya, orangnya baik, jujur, nggak pernah bohong, sopan, santun, dan itu sebagai putra daerah, tahulah dari kecil bersama mereka Rasulullah, ya. Tapi kenapa mereka tidak mau beriman? Allah mencela. Begitu juga di ayat 21-nya, ya, mereka nggak mau. Ketika mendengar ayat Quran dibacakan, mereka nggak mau bersujud, padahal mereka tahu bahwa Al-Quran itu adalah bahasanya indah, bahasanya tinggi, ya. Bahkan mereka tuh tahu, ya, bahwa Al-Quran adalah bahasa yang paling indah, karena mereka sebagai pujangga, sebagai ahli sastra, ya. Nah, kenapa? Nah, jawabannya ada di ayat 22, ya. Jadi di ayat 22, balil ladzina kafaru yukadzibun, ya. Karena mereka udah karakternya, orang-orang kafir, mereka mendustakan, ya. Jadi udah karakternya, meskipun dia tahu tapi dia tetap mendustakan dengan Rasulullah, dengan Allah, dengan Al-Quran, ya, karena udah karakternya, meskipun mereka udah tahu jelas bahwa itu adalah benar, ya, dan Rasulullah juga dari kecil bersama mereka, ya, dan Al-Quran juga bahasanya mereka udah tahu, tapi
udah karakternya mereka mendustakan. Apa sebabnya mereka mendustakan? Bisa ada 4 penyebabnya. Yang pertama karena iri ya, atau hasad ya. Masih ingat ketika 3 orang yang malam-malam sembunyi-sembunyi mendengarkan Rasulullah baca Al-Quran. Siapa aja? Ya, Abu Sufyan, Al-Ahnas dan Abu Jahal ya. Nah, Abu Sufyan dan Al-Ahnas dia masuk Islam. Tapi Abu Jahal ya, ketika ditanya sama Al-Ahnas, bagaimana perasaanmu? Dia jawab apa? Dia itu saingan, kabilah saingan. Nah, jadi kabilahnya Nabi Muhammad itu sebagai saingan dari kabilahnya mereka. Kabilahnya Nabi Muhammad memberi makan, dia juga memberi makan. Kabilahnya Nabi Muhammad membantu orang, maka kabilah mereka juga membantu orang. Kabilah Nabi Muhammad melakukan kegiatan sosial, kabilah mereka juga melakukan kegiatan sosial. Tapi ada satu ya yang enggak dia punya, yaitu apa? Kabilahnya Nabi Muhammad ya, itu ada satu orang yang mengaku sebagai nabi yaitu Muhammad, sedangkan di kabilah mereka nggak ada yang mengaku sebagai nabi. Nah itulah makanya dia nggak mau beriman. Kalau misal beriman sama aja dia mengakui kekalahannya dengan kabilahnya Muhammad. Nah itu karena dia iri gitu ya, nggak mau kalah. Nah kalau dia ikut nanti bisa pengaruhnya hilang, berkurang gitu. Makanya dia nggak akan mau mengikuti ajarannya Nabi Muhammad. Lalu yang kedua, takut akan kehilangan pengaruh ya. Yang pertama tadi iri atau hasad. Hati-hati itu, iri atau hasad bisa menjadikan orang kufur ya. Bahkan pembunuhan pertama di surga, kejahatan pertama di surga itu karena iri hasad, yaitu setan iri dengan Adam. Jadi nggak mau disuruh sujud, iri, dia lebih baik, merasa lebih baik. Dan kejahatan pertama di dunia juga karena iri hasad ya, ketika Qabil dan Habil ya, Qabil nggak diterima, dia ngiri sama Habil, akhirnya Habil dibunuh. Padahal saudara kandung sendiri ya, karena hasad, karena iri ya. Begitu juga ya, ini dia nggak mau menerima ajaran Muhammad karena dia iri, karena hasad. Yang kedua tadi apa? Takut kehilangan pengaruh ya. Ya jadi pengaruhnya Abu Jahal dan Abu Lahab ini di masyarakat ya sudah luas. Mereka dianggap sebagai panutan, tokoh ya. Makanya kalau dia misalkan mengikuti ajaran Nabi Muhammad, nanti khawatir pengaruhnya hilang. Wah, masa sih ikut-ikutan sama anak baru kemarin gitu. Nah jadi takut kehilangan kehormatannya, takut kehilangan pengaruhnya, dia nggak mau ngikutin ajaran Nabi Muhammad. Zaman sekarang ada gak? Ada yang takut kehilangan pengaruhnya atau kehormatannya. Misalnya diajak ngaji, ayo kita ngaji, siapa gurunya? Saya kan tahu itu dia. Dia mah di bawah saya ya. Jadi nggak perlu ngaji karena yang ngajarnya masih di bawah. Nah, begitu juga ketika zaman Nabi Muhammad, saya kan tahu itu Nabi Muhammad kecilnya dia, saya tahu gitu. Saya akan kehilangan pengaruh nanti, kehormatan gitu ya. Nah itu takut kehilangan ya. Padahal kenyataannya enggak ya. Buktinya apa? Coba Abu Sufyan masuk Islam, apakah hilang kehormatannya? Enggak. Terus Abu Bakar, dia sebagai tokoh masyarakat itu dan dihormati.
ketika masuk Islam apakah hilang kehormatannya? Tidak. Umar bin Khattab udah terkenal itu, ya nggak kehilangan ininya kehormatannya. Jadi itu dia takut kehilangan kehormatan, itu alasan yang dibuat-buat, sebenarnya enggak, ya hanya kekhawatiran dan ketakutan aja, padahal kenyataannya enggak. Ya. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, fanatisme, ya terhadap ajaran nenek moyang. Ya, jadi mereka nggak mau karena mereka merasa bahwa ajaran nenek moyangnya ini ya itu sudah cukup dan dia setia dengan ajaran nenek moyang. Ya. Ketika Rasulullah mengajak untuk menyembah Allah, mereka mengatakan dari dulu kami sudah menjalankan seperti ini, ya seperti yang diwariskan oleh kakek moyang kami. Nah itu seperti itu. Jadi karena fanatisme, ya. Ada gak yang sampai sekarang masih taklid? Dulu kan begini dari dulu. Ini anak baru lagi mau merubah-rubah. Ya, nah itu taklid ya. Itu masih ada yang fanatisme. Lalu yang keempat karena kebodohan. Ya. Nah ini sebab utamanya adalah kebodohan. Ya. Jadi makanya masa itu disebut dengan masa jahiliyah. Ya. Jahil artinya bodoh. Ya. Nah ini yang lebih parah lagi, dia udah bodoh tapi tidak merasa bodoh, maka disebut jahil murakkab. Apa jahil murakkab? Bodoh kuadrat. Udah bodoh tapi nggak merasa bodoh. Nah ini susah diajarinnya, susah untuk dikasih tahu karena dia nggak merasa bodoh, sehingga diajarin susah, nggak mau ya. Jadi mereka terkungkung di dalam kebodohan. Makanya Islam ya datang membawa ilmu untuk menghapus kebodohan ya. Jadi Islam ini datang untuk menghapus kebodohan ya, terhadap orang-orang kafir, orang-orang yang belum ngerti ya. Bahkan di dalam Al-Quran ya, Allah menyebutkan tentang ilmu itu ada 750 kali. Ya, ada disebutkan al-alim, al-ulama, ya'lamun, ta'lamun ya. Itu ada 750 kali Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Padahal di dalam Al-Qur'an cuman ada 114 surat ya. Tapi Allah menyebutkan tentang ilmu itu sampai 750 kali. Ini menandakan bahwa ilmu adalah sebagai pondasi bagi umat Islam ya, agar tidak bodoh. Ya, makanya ketika Allah menurunkan wahyu yang pertama surat apa? Iqra, disuruh baca, ayo baca, ayo ngaji ya. Jadi yang pertama Allah perintahkan untuk membaca agar kita ada ilmu, agar pinter ya. Jadi ilmu ini Islam ini menjunjung ilmu agama. Bahkan Rasulullah mengatakan barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu ya, maka dia akan dimudahkan untuk menuju surga. Jadi kalau misalkan ya kita meniti ilmu agama ya, itu dimudahkan sama Allah untuk menuju surga. Ya ini misalkan nih ya, naudzubillah ya, ini kita mau berangkat ikut pengajian ya, tiba-tiba di tengah jalan mati gitu ya, kita nggak tahu umur ya. Nah tapi niatnya ingin menuntut ilmu, maka insya Allah akan dimasukkan ke dalam surga. Itu dimudahkan ya bagi orang-orang yang meniti ilmu, meniti untuk menuntut ilmu, maka akan dimudahkan.
Ya, ada nih cerita seorang kakek. Ya. Jadi dia bertanya kepada ulama nih, kepada ustadznya. Ustadz, ini saya belajar udah puluhan tahun, tapi kok nggak maju-maju, kayaknya nggak ada nyangkut pelajaran satu pun gitu. Nah, padahal saya udah baca bolak-balik gitu. Apalagi nggak bolak-balik, ya bolak-balik aja nggak nyangkut ya. Ya, maka kata Ustadz apa? Kayak apakah nggak cukup dengan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah, ya, bahwa orang yang menuntut ilmu akan dimudahkan untuk masuk surga? Apakah nggak cukup? Katanya cukup, sangat cukup, kata kakek gitu. Ya, jadi orang yang menuntut ilmu, ya, dan dia akan menghilangkan kebodohan, ya, dengan ilmu itu akan menghapus kebodohan, maka Allah akan angkat derajatnya. Jadi orang yang menuntut ilmu, ya, kalau Allah hapus kebodohannya, maka Allah akan angkat derajatnya. Jadi ada cerita, ya, kisah, ya, seorang ulama, tapi dia adalah seorang budak berkulit hitam, ya, udah hitam, hidungnya nggak mancung, terus hidungnya juga sebesar kacang kecil segini, ya. Artinya apa? Fisiknya ada kekurangan. Bayangin tuh, udah hitam, hidungnya sebesar kacang. Nah, dia ada kekurangan, tapi Allah angkat derajatnya, ya, sangat dihormati dan dimuliakan. Sampai bahkan seorang raja aja, ya, untuk salim sama dia itu sampai nunggu. Orangnya siapa namanya? Yaitu Atau bin Abi Rabah, ya. Nah, itu dihormati. Nah, jadi raja aja mau salim sampai menunggu gitu. Jadi ketika beliau sedang sholat, ya, itu udah antri tuh orang-orang menunggu untuk bertemu dengan Atau bin Abi Rabah, ya, termasuk raja dan 2 orang anaknya. Maka ketika Atau bin Abi Rabah memberi salam, ya, ketika selesai sholat salam, itu raja namanya Raja Sulaiman bin Abdul Malik, ya, beliau sebagai khalifah. Nah, ini sholatnya waktu itu di Mekah, ya. Nah, raja langsung mendatangi, dan Atau juga tahu bahwa ini raja, maka dihormati juga oleh Atau. Lalu dia salim, ya, anak-anaknya juga salim, ya. Tapi nggak lama kemudian orang-orang yang antri, ya, untuk bertanya tentang ilmu agama, ya, kepada Atau bin Abi Rabah, ya, itu banyak, sehingga raja akhirnya lama-lama kegeser sampai ke pinggir karena banyak orang-orang yang menunggu untuk bertanya. Nah, dari situlah akhirnya Raja Sulaiman berkata kepada anaknya, "Ya bunaya, wahai anakku," katanya, "janganlah engkau meninggalkan untuk belajar agama, ya, karena Allah akan muliakan. Aku nggak akan melupakan bahwa aku bersimpu di depan seorang budak hitam karena kemuliaannya, karena ilmunya, sehingga dimuliakan sama Allah." Ya, jadi orang yang berilmu, ya, terus Allah hapuskan ininya kebodohannya, maka Allah akan angkat derajatnya. Seperti siapa? Atau bin Abi Rabah, ya, raja saja sampai menunggu itu. Luar biasa, ya. Nah, ini juga penting, ya, buat orang tua di sini, ya, agar anak-anaknya dimasukin sekolah yang cukup dengan pelajaran agama. Apalagi sekarang, ya, itu agama cuman berapa, dalam satu minggu cuman 2 jam dikasih, ya, itu pun kadang di pelajaran terakhir yang udah lelah, udah capek. Ya, makanya
coba pilih ya untuk anak-anak kita sekolah yang agamanya cukup, seperti apa? Pondok, madrasah, sekolah Islam ya, SD IT, SMP IT, SMA IT ya. Nah itu bukan berarti terus meninggalkan yang umum. Yang umum juga perlu pelajaran umum ya, karena ini untuk dunia supaya kita nggak kalah ya, seperti bidang kedokteran ya, teknik. Nah itu juga tetap kita pelajarin, tapi agama sebagai fondasi jangan sampai tidak sama sekali ya. Nah sekarang kita lanjut ke, masih cukup waktunya ya, sampai jam berapa ya? Sampai ayat tadi 22, sekarang 23. Wallahu a'lamu bima yu'un. Ya. Kalau tadi Allah mencela ya. Ayat 20, 21, 22 Allah menegur orang-orang kafir ya. Orang-orang kafir yang enggak mau beriman kepada Rasul, enggak mau sujud ketika membaca Al-Qur'an ya, dan mereka juga mendustakan Allah, mendustakan Rasul, dan mendustakan Al-Quran. Nah, maka di ayat 23 ini Allah mengingatkan ya. Allah memberi nasihat ya. Ini dengan nasihat yang lembut ya. Nah ini juga pelajaran buat kita, meskipun orang itu berbuat buruk atau mempunyai kelakuan yang tidak baik ya, dia berbuat jahat, tetap kita harus nasihatin, jangan putus asa. Nah di sini juga Allah memberi nasihat, wallahu a'lamu bima yu'un, dan Allah lebih mengetahui dengan apa yang mereka sembunyikan. Artinya apa? Apa yang kamu lakukan itu Allah mengetahui ya, dan nanti Allah akan beri balasan. Makanya Allah ingatkan, semua yang kamu lakukan itu, yang kamu sembunyikan, Allah tahu gitu. Nah, sekarang apa yang disembunyikan oleh mereka dan di mana mereka menyembunyikannya ya. Nah, mereka menyembunyikannya di dalam hati ya, meskipun di dalam hati mereka sembunyikan, Allah tahu. Dan apa saja yang mereka sembunyikan, yang pertama niat jahat ya. Yang kedua keyakinan buruk ya, keyakinan buruk mereka. Yang ketiga isi dalam hati kecil mereka ya. Jadi mereka menyimpan di mana? Di dalam hati, itu Allah tahu. Dan apa saja yang mereka simpan, yaitu niat jahat. Terus yang kedua keyakinan yang buruk. Yang ketiga isi dalam hati kecil mereka ya. Jadi Allah mengingatkan nih, hati-hati ya dengan niat-niat kalian, karena Allah tahu apa yang ada di dalam hati kalian. Ya bahkan orang beriman aja tuh dia tahu, punya firasat kalau ada orang yang ini yang nggak baik gitu. Dia kadang orang soleh tuh ya, hati-hati ya gitu. Nah itu dia udah tahu tuh, berarti firasat tuh. Ya kita harus hati-hati tuh ya. Ya. Meskipun kadang orang-orang soleh juga ada salahnya ya. Tapi kalau Allah ya yang udah mengingatkan ya, maka Allah nggak ada salahnya. Maka Allah mengatakan bahwa Allah lebih mengetahui dari apa yang kalian sembunyikan. Allah lebih tahu dari diri sendiri ya. Allah mengetahui diri kita, lebih tahu daripada diri kita sendiri. Dan Allah nggak ada salahnya. Dan Allah mengingatkan nih dengan cara yang lembut. Nanti ayat 24 nih baru Allah dengan cara yang kasar. Fabasirhum bi ajabin alim. Maka sampaikankah berita gembira dengan ajab yang pedih. Kalau ini Allah masih lembut menyampaikan, mengingatkan. Ya Allah mengetahui apa yang kalian sembunyikan. Ya. Supaya apa? Supaya mereka berhenti dari rencana-rencana jahat. Yang pertama apa tadi? Niat jahat. Ya. Jadi ketika orang-orang kafir ya Quraisy
ketika melihat Rasulullah makin hari makin banyak pengikutnya. Kalau dulu 1-2 didiemin, tapi makin lama makin banyak ya. Bahkan pengikutnya bukan hanya Bilal, Sumah yang budak-budak, tapi pengikutnya orang-orang top seperti Hamzah ya. Terus Umar bin Khattab. Waduh, itu orang-orang kuat semua. Kalau orang-orang yang biasa itu kalau berburu dia dapatnya rusa. Tapi kalau Hamzah berburu dia pulang bawa singa, bawa macan. Gimana, nggak ngeri kan, badannya besar kuat ya. Itu mereka orang-orang yang kuat dan ditakutin ya. Dan itu masuk Islam, makanya mereka panik ketika makin banyak yang masuk dan banyak yang ikut ajaran Rasulullah. Maka dia buat rencana jahat ya, namanya aja dia panik. Akhirnya dia buat rencana jahat bagaimana untuk menggembosi Islam, bagaimana untuk supaya Islam nggak bisa berkembang. Bahkan dia sampai level tertingginya dia mau membunuh Nabi Muhammad ya. Dia punya rencana mau membunuh Nabi Muhammad. Jadi waktu itu ketika Nabi Muhammad di malam hari mau hijrah, itu mau dibunuh Nabi Muhammad, tapi Allah mengetahui ya. Jadi kenapa mereka berniat membunuh ya? Karena ya itu tadi yang pertama iri ya. Nah terus ketika mereka punya niat jahat, mereka triknya apa? Dia kumpulin tuh semua suku-suku ya, dari berbagai suku dipilih setiap suku seorang pemuda ya yang mempunyai keahlian dalam berperang dan mempunyai keahlian dalam membunuh. Nanti ketika udah di dekat rumahnya Rasulullah, mereka masuk sama-sama, lalu Rasulullah dibunuh bareng-bareng, sehingga kabilahnya Nabi Muhammad nggak bisa menuntut secara kisos ya. Sebab kalau misal ketahuan, kabilah lain akan menuntut kisos, tapi kalau sama-sama nggak bisa dituntut gitu. Tapi Allah mengetahui ya, maka malaikat mengatakan bahwa engkau akan dilindungi oleh Allah, nggak usah khawatir. Dan memang kenyataannya benar, Nabi Muhammad keluar dengan lenggang kangkung. Dia taburkan tuh pasir, ditaburkan pasir ya di kepalanya. Itu nggak lihat tuh sama sekali Nabi Muhammad lewat itu. Setelah ditaburkan pasir gitu. Nah itulah ya niat jahat dari orang-orang kafir. Tapi Allah mengetahui, lebih mengetahui apa yang mereka akan lakukan gitu. Yang kedua apa tadi? Keyakinan buruk ya. Jadi keyakinan mereka udah rusak, mereka kufur, mereka syirik, mereka juga ketergantungan kepada selain Allah. Itu waktu itu di Ka'bah ya, banyak patung-patung, ada ratusan, ada yang di luar Ka'bah, ada yang di dalam Ka'bah ya. Mereka ketergantungan dengan patung-patung itu, menganggap bahwa patung-patung itu adalah Tuhan mereka ya. Jadi Allah tuh tahu persis bahwa keyakinan rusak tadi itu Allah tahu hati mereka ya. Lalu yang ketiga, biar cepet ya. Jadi itu nanti yang dilakukan oleh mereka menyembah selain Allah itu tetap nanti akan dipertanggungjawabkan. Lalu yang ketiga tadi apa? Isi hati kecil ya mereka. Nah, ini artinya suara hati yang paling dalam ya. Nah, itu mereka ini sebenarnya tahu ya bahwa Rasulullah itu adalah orang yang baik, orang yang jujur, nggak pernah bohong ya, orang yang sopan, orang yang santun gitu. Tapi mereka nggak mau menampakkan, bahkan sebaliknya mereka mengatakan Rasulullah sebagai tukang sihir, Rasulullah sebagai pendusta,
Rasulullah sebagai penyair gitu ya. Padahal mereka tahu gitu. Makanya Allah mengatakan di surat At-Takwir, wa ma sahibukum bimajnun, ya, bahwa teman kalian, sohib itu teman ya, bahwa teman kalian Muhammad itu bukanlah orang gila, majnun, bukan. Jadi Nabi Muhammad dikatain gila gitu. Nah Allah mengatakan wa ma sahibukum bimajnun, bahwa teman kalian itu bukan gila. Mereka dari kecil itu berteman. Rasulullah dari kecil tahu perilaku, tabiat Rasulullah, orang yang baik, yang santun, yang jujur, nggak pernah bohong. Mereka tahu. Makanya Allah mengatakan wa ma sahibukum, dan teman kalian ini bukanlah orang gila. Mereka adalah orang yang baik sebagai utusan. Ya. Ya, jadi isi hati kecil mereka kayak Abu Jahal ya. Mereka tahu, buktinya dia sering dengerin, tapi karena mereka takut kehilangan pengaruh ya, maka mereka enggak mau mengakui Nabi Muhammad. Hati kecilnya mereka mengakui gitu bahwa Nabi Muhammad ini benar gitu, dan Al-Quran ini indah, bukti dia mindik-mindik ngedengerin gitu kan. Begitu juga kayak pamannya Nabi Muhammad, siapa? Abu Thalib. Iya, Abu Thalib itu mengakui bahwa ajaran Nabi Muhammad ini adalah yang paling benar gitu. Jadi mereka Abu Thalib ini mengatakan bahwa ajarannya Muhammad itu adalah ajaran yang paling benar. Tapi kenapa dia nggak mau beriman kepada Muhammad? Karena apa? Karena takut diomongin, ya. Takut diomongin apa? Wah, kamu nggak setia dengan ajaran nenek moyang. Cuman takut diomongin doang. Sampai akhirnya dia nggak beriman kepada Rasulullah, ya. Dan dia udah mengakui bahwa ajaran Rasulullah ini adalah yang paling benar, agama yang paling benar, ya. Ya, makanya hati-hati dengan hati, hati-hati dengan hati. Allah mengetahui apa yang disembunyikan. Jangan sampai hati kita sirik, iri, hasad, dengki, dendam. Pokoknya hati-hati, yang buruk hati-hati ya. Ini di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 89 ya. Surat Asy-Syu'ara surat berapa? 26 ya. Itu dikatakan yauma la yanfa'u malu wala banun. Pada hari itu, pada hari kiamat maksudnya, tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak ya. Yang dulu hartanya dikumpulin, anak-anak yang jadi kebanggaan udah nggak bermanfaat lagi. Illa man atallahi biqalbin salim, kecuali orang yang ya diberikan oleh orang yang punya terhadap Allah, mempunyai hati yang bersih, qalbin salim. Artinya apa? Tidak ada syirik, tidak ada dengki, tidak ada hasad, tidak ada rasa dendam, pokoknya semua penyakit hati, qalbin salim. Maka itulah yang akan mengantarkan kita bisa masuk surga. Makanya rasa hasad, dengki, iri ya, biarin mereka punya apa, ya nggak usah sirik. Ya, kita berdoa, ya Allah, semoga ya dia tambah maju. Nah begitu juga saya bisa lebih maju lagi gitu. Doain aja ya, jangan sirik, jangan hasad ya. Saya rasa cukup ya, kita langsung khatmil Quran nih. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa hudaw wa rahmah. Allahumma zakirna minhum ma nasina wa alimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar
lana hujatai ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa membaca dan menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.